Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Moh Channel. Kali ini saya akan mereview head unit yang termasuk baru ya. Jadi mereknya Karman ya, dan Android head unit ini sudah QLED ya, seperti yang terlihat di dusnya. Nah, ini dia. Jadi Karman Neon Series ya, dengan layar QLED dan sudah dilengkapi dengan fitur unggulannya yaitu Android Auto dan Apple CarPlay dan fitur-fitur yang lain yang umum ada di head unit Android ya. Kita lihat dulu spek yang tertulis di dus dari head unit ini. Oke, lanjut ya. Nah, ini di bagian samping Android ininya ya. Dikatakan di dusnya sistem Androidnya Android 12, CPU-nya H336 quad core dan lain-lain sebagainya, dengan RAM-nya 2 GB, ROM-nya 32 GB. Nah, bagaimana, apa betul? Kita lihat bersama-sama speknya di dalam ya. Kita bandingkan nanti di about device ya, yang tertulis, dan kita cek nanti pakai dev check ya, apa benar. Oke. Oke, kita nyalakan mobilnya ya. Seperti umumnya head unit Android, jadi kalau posisi kontak ACC dia akan on ya guys. Nah, ini ACC ya. Oke, dia masuk ke Karman ya, jadi langsung masuk. Oke, nah baru kita lihat sistem yang dia punya ya, yang tertulis. Jadi kita masuk ke sini, kemudian kita masuk ke setting ya, kita ke sistem ya. Oh, bukan ke sistem, berarti masuknya ke about device ya, serial number, model ya. Nah, kita lihat DDR-nya itu di situ tertulis 2 GB ya. Kemudian memori internalnya atau flashnya adalah 32 GB dengan Androidnya, sistem Androidnya 12 ya. Ya, kita lihat nanti pakai dev check ya. Menurut beberapa informasi jangan pakai AIDA tapi pakai dev check. Mari, kebetulan ini sudah saya install dev check ya. Ya, oke. Mari kita lihat dev check. Oke. Oh, ini nih. Oke. Ya, mohon dimaafkan plastiknya belum saya lepas ini, karena ini juga pesanan orang ya. Kemudian kebetulan saya unboxing dan langsung saya pasang di mobil supaya lebih aman ya. Oke, kita nggak lihat yang lain-lainnya, kita lihat dulu sistemnya saja ya. Ya. Nah, sistemnya ini Androidnya adalah ROG Chip Auto ya. Nih chipsetnya. Kemudian Androidnya bukan Android 12 ya, tapi Android 11 Red Velvet Check ya. Nah, sedangkan RAM dan lain-lain sebagainya itu sudah sama. Saya sudah lihat ini RAM-nya sudah sama ya, 32 GB. Jadi lumayan tinggi Androidnya untuk kelas head unit Android di bawah 1 juta harganya, dengan sistem Android 11 ya. Ini menurut keterangan di sana Android 12, tapi ternyata ya tidak benar ya. Tapi kalau turunnya ke Android 11 ya sudah pasti bagus. Oke, nah itu. Nah, berikutnya mari kita coba bagaimana YouTube-nya, apa dia bermasalah atau tidak. Oke, lanjut ya. Head unit ini sudah saya hubungkan dengan hotspot dari HP saya. Ya, itu cirinya di sini nih. Ini berarti sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian kita coba masuk ke aplikasi. Di head unit ini sudah banyak aplikasi. Ini aplikasi bawaan semua, kecuali DevCheck, nggak ada yang baru saya install ya. Nah, kemudian nah ini aplikasinya sudah ada Netflix, sudah ada Spotify dan YouTube
ya. Nah, sekarang kita cek dulu YouTube-nya sebelum kita cek yang lainnya ya. Oke. Maksudnya secara teori kalau dia versinya 11 tidak ada masalah ya. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, akun Play Store-nya sudah saya buat dengan menggunakan akun Play Store yang sama dengan yang saya punya ya. Dan perlu diketahui bahwa soal loading ini banyak pengaruhnya ya. Di samping RAM juga ada kuotanya. Saya pakai kuota unlimited, tapi ini sudah langsung masuk ke akun saya. Nah, sekarang kita coba cek lagu yang non copyright. Saya pilih dulu ya. Ya, ini untuk Jackson no copyright saya pilih salah satu ya, ini. Nah, ini bunyinya jeger, tapi jangan simpulkan dulu ya dengan volume 4. Wah, ini audionya berarti bagus ya, bukan. Ya, ini faktor yang mendukung adalah karena di dalam saya mode di mobil ini sudah menggunakan subwoofer Embassy 10 in ya, juga DSP ya, pakai LM audio ya, dan sudah dicuning ya. Oke, jadi kita coba dengar ya. Tapi secara jujur kualitasnya lebih bagus dari brand lain yang sekelas ya, kualitas audionya. Nah, ini ya. Oke. Nah, itu YouTube-nya, tidak bermasalah. Nah, sekarang kita coba yang lain. Oke, lanjut ya. Sekedar informasi, kalau YouTube ya, setelah Play Store-nya diinstal akun, ya YouTube langsung bisa dibuka. Tapi Spotify ini nggak bisa langsung dibuka ya. Beberapa kali out. Nah, ternyata ada permintaan update. Ini sudah saya update Spotify-nya. Nah, sekarang coba kita lihat. Ya, kita sudah update. Kemudian kita cari lagu yang bebas copyright. Kemudian kita setel. Nah, ini sudah ada resennya. Tadi role play. Nah, mari kita putar. Ya, ini ya. Oke. Nah, jadi lumayan lah. Jadi saya nilai ya, baik YouTube atau Spotify ini sudah lumayan. Kalau YouTube dan Spotify ini sudah lumayan ya, otomatis mapnya juga lumayan. Tapi untuk mencobanya nanti kita akan buka mapping bagaimana kinerjanya. Oke, nah itu Spotify-nya sudah. Oke, nah sekarang kita coba mappingnya ya. Kita masuk ke aplikasi, kemudian kita cari map ini ya. Nah, itu langsung masuk ke akun ya, dan langsung tampil ya, Pak. Nah, sekarang kita cari tempat. Ya. Nah, misalnya rumah saya aja nih. Ya. Nah, ini langsung terbuka ya. Jadi ya menurut saya mappingnya juga bagus ya. Nah, kita cari misalnya, sorry ketutupan ya, tempat yang lain. Misalnya ini. Nah, jadi tampilannya lumayan smooth ya. Untuk head unit Android ya, harga di bawah 1 juta ini lumayan smooth menurut saya ya. Oke, jadi itu 3 aplikasi online sudah saya buka, yaitu YouTube, kemudian Spotify, dan mapping ya. Netflix tidak perlu saya buka lah, karena saya juga tidak pernah pakai Netflix ya. Oke, nah sekarang kita masuk lagi untuk melihat aplikasi apa saja ya yang ada di head unit Android Karman Neon series ini ya.
Oke, dan saya informasikan setiap kita keluar dari suatu aplikasi, pencet tombol ini ya. Nah, kemudian ini ada tong sampah. Nah, klik tong sampahnya. Nah, dia akan bersih, tidak ada lagi ya. Oke, sekarang mari kita lihat aplikasi offline-nya. Terutama aplikasi yang berhubungan dengan musik dan video ya. Kita lihat di aplikasi ini ya. Kita lihat videonya. Nah, sayang di head unit ini tidak ada satupun video yang dimasukkan ya. Oke, nah sekarang bagaimana dengan musiknya ya? Dengan musik ya, juga sama ini ya. Jadi musiknya juga tidak dimasukkan ke memori kosong. Jadi harus masuk ke lewat USB. Oke, sekarang kita cek aja radionya. Nah, itu radionya. Oke, lumayan bunyinya. Nah, coba saya cari dulu. Saya searching dulu. Ya, gelombang radio yang ada di lingkungan rumah saya. Jadi sekali lagi, head unit ini di musik dan videonya tidak menyertakan file musik dan file video di memori internalnya. Tapi nggak ada masalah ya. Oke, saya mute dulu, nggak ada masalah karena di tutorial saya yang lain ada bagaimana cara memindahkan video dan musik menggunakan USB ke memori internal, sehingga nanti kita tidak perlu lagi colok-colok ini kan sudah ada di memori internal. Kita setel radionya ya. Oke, kita coba yang ini. Kita coba ini. Ya, ini masalah antena karena saya tinggal di kampung, jadi tidak begitu bagus radionya ya. Nah, ini tarlingan ya. Oke, kita kembali ke sini. Nah, ini tetap jadi hilang ya. Nah, oke, aplikasi yang lainnya sama ya. Ini equalizer, itu semua yang bunyi tadi equalizernya masih flat ya. Nah, kemudian semua flat, jadi bassnya juga saya bikin no ya. Nah, kemudian kita lihat lagi aplikasi yang lainnya, yaitu Teme, mungkin Teme ya. Teme di sini adanya di file manager, div check, kemudian Mac. Nah, ini di Teme. Jadi dia juga menggunakan beberapa Teme yang bisa kita pakai ya. Nah, itu tinggal pakai mana saja ya. Misalnya senang yang ini ya pilih inilah aplikasi ini. Dia kan, nah itu beda tampilannya ya. Mau beda lagi ya, kita klik aplikasi ya. Kemudian kita klik Teme. Ya, kita cari lagi yang lain, misalnya ini, kita play. Ya, dia akan tampil. Dan pergantian dari Teme yang satu Teme yang lain ini cepat sekali ya. Oke, kita coba ganti lagi Temenya ya. Oh bukan, itu pengaturannya, sorry, aplikasi ya. Kemudian kita masuk ke Teme. Kita cari yang lebih bagus mungkin ya. Terserah, kalau bosannya yang satu bisa pilih yang lain ya. Nah, kita ini misalnya ya. Ya, nah oke. Ini udah home-nya ya. Ini sederhana tapi mantap. Oke, sampai di sini dulu tutorialnya. Semoga bukan tutorial, informasi tentang head unit Karman Neon series ya, dengan layar 9 in ya. Pilihannya ada 9 dan 10 in. 7 in saya nggak tahu. Yang layarnya sudah QLED dan sudah ada aplikasi Android Auto dan Apple CarPlay ya. Untuk bagaimana cara mengaktifkan Android Auto-nya atau Apple CarPlay-nya nanti saya akan buatkan tutorial secara terpisah. Sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.